Oke, kalian buka GeoGebra-nya, kita bahas nomor 1 dulu. Kita akan coba menggambar kubusnya dulu ya, biar kalian tahu cara menggambar kubusnya nanti. Oke, yang pertama di sebelah kiri itu ada lambang segitiga lingkaran. Itu kalian pilih, cari menu di titik baru. Kemudian setelah di titik baru ini, kalian tekan di pusatnya di 0,0 dan di angka 2 pada warna merah. Pada garis yang berwarna merah. Kalau sudah, kemudian kalau sudah ya kalian tinggal ke menu sebelah titik baru itu ada piramida dan cube. Kita perlunya kubus, jadi tekan cube-nya. Tinggal kalian tekan 0 dan 2-nya. Maka akan jadi kubus yang berwarna merah. Itu kubusnya dulu ya. Nah, Bapak tutup dulu. Kemudian lanjut ke setting lambang gear-nya. Tampilkan sumbu-sumbunya kalian hilangkan agar tidak mengganggu gambar nantinya. Show plane-nya biarkan. Tampilkan kisi-kisinya kalian hidupkan. Kalau sudah, maka jadinya seperti ini. Bisa kita besarkan nanti. Nah, di sini cuma titik A, B, C-nya tidak kelihatan. Kita tunjukkan dulu. Ya, bisa kalian tap titiknya. Kemudian titik 3 di sini. Atur format keterangannya, kalian pilih nama. Nanti akan muncul titik A. B-nya juga seperti itu. Jangan di hidden, tapi klik nama sehingga B-nya muncul, C-nya juga sama. Nah, kalau sudah di sini di soal itu kan panjang rusuknya itu kan adalah 8 cm tadi ya. Harusnya 8 cm. Kemudian kalian diminta untuk menentukan jarak titik A ke bidang BDI. Pertama, titik A-nya kan sudah ada. Yang perlu kalian gambar di sini adalah bidang BDI-nya. BDI-nya nanti berbentuk segitiga. Cara menggambar segitiganya, tinggal kalian ke menu segitiga lingkaran tadi, pilih more, cari polygon. Kalau sudah, tinggal diklik bagian mana yang mau kalian buat segitiganya, yaitu bidang B, D, dan E. Nah, B, D, E, kemudian ke B lagi. Kalau sudah, kalian ke lambang kalkulator di sebelah segitiga lingkaran itu, cari poligon T1, tekan titik 3-nya, pengaturan, opasitasnya kita tebalkan agar kelihatan bidangnya. Nah, kemudian kalau dilihat kita putar, itu akan kelihatan segitiga BDE. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak dari titik A ke bidang BDE? Caranya sederhana, kita cari yang tegak lurus dulu ya. Kita cari garis yang tegak lurus dulu. Caranya gimana membuat garis yang tegak lurus? Ke segitiga lingkaran lagi, cari perpendicular line atau garis yang tegak lurus. Nah, atau biar lebih mudah kalian tidak perlu klik banyak di gambarnya nanti, takutnya gambarnya tidak beraturan. Kita ke lambang kalkulator, cari di tanda tambah di bawah, dimasukkan, kalian ketikkan tegak lurus, buka kurung, ya, buka kurung, cari kurung, yaitu kalian ketikkan titik A tadi ya, titik A besar, koma, cari poligonnya kan namanya adalah T1, ketik T1-nya di sebelah tanda koma, hilang dia, ketik dulu tegak lurus, jadi di sini kalian perlu mengingat-ingat nama-nama bidangnya itu ya. Itu kendalanya kalau misalkan pakai GeoGebra A, T1. Terus kalian enter. Nah, di sini kelihatan panjang garisnya, cuma yang kita perlukan adalah yang tegak lurusnya saja. Oke, sebelum ke perpotongannya, kita coba untuk menggambar garis bantunya dulu ya. Jadi garis-garis bantu yang kita perlukan tentu saja agar nantinya membentuk suatu segitiga.
Kita coba dari buat garis dulu ya, dari A ke C. Caranya ya sama seperti buat garis yang tadi. Ruas garis antara dua titik, klik A dan klik C-nya. Nah, di situ kalau kalian perhatikan, ini ada garis di sini ya, yang merupakan A ke C itu merupakan diagonal diagonal bidang. Kemudian buat lagi untuk B ke D-nya. Nah, di sini nanti akan ketemu perpotongan. Ya, perpotongan yang akan kita temukan yaitu perpotongan antara AC dengan BD. Jadi di tengah-tengah itu ada titik nanti. Coba Pak putar dulu untuk bisa nambahkan titik baru biar lebih mudah, karena kalau misalkan diklik di dalamnya nanti tidak pas titiknya. Nah, di situ udah ada satu titik. Ini boleh kalian warnai misalkan dengan warna kuning. Nah, jadi biar kelihatan. Kalau sudah, di sini ada perpotongannya. Kita buat lagi garis. Buat lagi ruas garis antara E dengan perpotongan ini. Oke, mulai kelihatan segitiganya. Mulai terlihat segitiga apa yang akan kita gunakan. Ini titik yang di tengah ini sebaiknya kita beri nama dulu menjadi O ya. Pakai titik O saja. Atur format keterangannya juga sama, nama. Nah, kalau sudah, itu titik O. Kemudian segitiga bantunya yang mana? Segitiga bantunya kita pakai poligon lagi. Kita pakai poligon ya. Poligon. Klik A, O, dan E. Balik ke A lagi. Kemudian kalian ke kalkulator. Cari poligon T2. Ke pengaturan. Warnanya mungkin bisa kita ganti menjadi kuning. Ya, biar kelihatan. Apa milihnya kuning? Ya, biar lebih jelas kelihatan. Kalau sudah, bisa ditebalkan juga opasitasnya. Nah, segitiga ini akan kita gunakan untuk mencari jarak A ke bidang BDE. Segitiga yang kuning. Yang kuning ya, jadi sebelumnya buat dulu perpotongannya. Perpotongannya yaitu garis ini dengan garis ini. Nah, ini perpotongannya udah berhasil. Buat di perpotongan dua objek ya. Jadi segitiga itu yang akan kalian gunakan. Segitiga itu. Nah, kalau misalkan gambarnya bertumpuk, itu kalian bisa hilangkan kok gambarnya. Caranya menghilangkan gambarnya gimana? Sebentar, ini titik P dulu. Kita ganti namanya menjadi P biar kelihatan jelas. Oke, sudah. Kemudian biar segitiga AOE saja yang kelihatan, boleh kalian hilangkan yang lain selain warna kuning. Misalkan nih kubusnya hilangkan. Tuh, mulai kelihatan segitiganya. Terus poligon ini kita hilangkan. Terus perpotongan ini juga bisa kita hilangkan. Ini juga bisa. Ruas garisnya bisa, ini juga bisa. Oke. Oh, ya. Oke, ini segitiga yang akan kita pakai yaitu segitiga AOE. Sini P-nya hilang ya. P-nya hilang nama ya. Ini yang akan kita pakai. Jangan pedulikan titik-titik yang lain ya. Jadi segitiga seperti ini sebenarnya akan kita gunakan. Oke, kalau kalian tadi sudah perhatikan yang di GeoGebra ya, maka bidang BDE-nya kan kalau kita buat ke dua dimensi kan jadinya bidang segitiga ini, BDE yang berwarna merah. Nah, perlu kalian perhatikan di sini. Jarak dari titik A ke BDE haruslah yang tegak lurus, tetapi kita harus cari perwakilan dulu. Perwakilan dari BDE ini harus berupa garis. Nah, perwakilannya adalah ini, E ke O. O itu di mana? O itu adalah
titik tengah atau perpotongan dari AC dan BD. Nah, tariklah garis dari E ke O. Tinggal kalian tegak lurus saja buat garis tegak lurus. Dari A ke EO, ketemu dah nanti jarak dari A ke P-nya. Atau dari A ke bidang BDE yang diwakili oleh garis EO. Di sini sudah pasti tegak lurus ya. Tegak lurus. Oke. Di sini yang perlu kalian gunakan tentu saja adalah segitiga AOE atau EAO juga boleh ya. Pokoknya bebas kalian nyebutnya segitiga apa, yang penting titik sudutnya adalah di A-nya siku-siku, O dan E. Di sini perwakilan dari segitiga BDE kan tadi sekarang menjadi garis OE. Tinggal tarik garis dari A ke garis EO, dan ini harus tegak lurus. Tapi kita belum tahu ya tegak lurusnya ini di sebelah mana. Makanya nanti kita menggunakan luas segitiga. Di sini bisa dimisalkan sebagai titik P. Kemudian satu-satu kita cari. Yang kita perlukan pertama AE. AE di sini karena rusuk kubusnya adalah 8, berarti AE juga 8. AO, nih ya, AO nih gampang sekali dicari. AO-nya adalah, yang pertama kalian harus tahu diagonal bidang. Karena AO ini nanti adalah setengah diagonal bidang AC. Ya, karena dia merupakan perpotongan, pasti dia tengah-tengah. Jadi AO ke OC ini panjangnya sama. Diagonal bidang kan rusuk akar 2, berarti 8 akar 2 cm. Itu diagonal bidangnya dulu. Berarti AO tinggal kalian bagi 2. 8 akar 2 dibagi 2 adalah 4 akar 2 cm. Itu AO-nya. Kalau sudah, apalagi yang diperlukan? AO sudah 4 akar 2 nih. Yang kalian perlukan lagi adalah EO. EO bisa dicari dengan cara akar menggunakan Pitagoras ya. EO adalah 8 kuadrat, karena sisi miring yang ditanya, berarti tinggal jumlahkan sisi yang lain, ditambah 4 akar 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah akar 8 pangkat 2 64 ditambah 4 pangkat 2 kan 16. Akar 2 pangkat 2 adalah 2. Akar 64 ditambah 32. Hasilnya adalah akar 96. Oke, kalau akar 96 ini kita bagi dengan beberapa bilangan, misalkan ya, Pak bawa ke sini saja. Sama dengan 96 ini bisa kita jadikan akarnya 4 kali 4 dikali 6. Apa saja nanti kalikan, pasti akan kembali menjadi 96. Karena 4-nya kembar, berarti keluarkan 4-nya 1, akar 6 cm. Berarti panjang EO adalah 4 akar 6 cm. Baru sekarang kita bisa manfaatkan luas segitiga untuk mencari AP-nya. Segitiga yang pertama, setengah kali AO dikali AE sama dengan setengah dikali, di sini alasnya adalah OE dikali AP. AP lah yang akan kita cari nanti. Setengahnya sama bisa dicoret. AO-nya adalah 4 akar 2, AE-nya 8, OE-nya tadi 4 akar 6 dikali AP. Ada lagi yang sama atau nanti saja dicoret. 4 akar 2 kali 8 dibagi 4 akar 6 sama dengan AP. Jadi AP-nya tinggal kita hitung ini. Ada yang sama, ada 4-nya karena semuanya kali dan 4-nya sama. Jadi 8 akar 2 dibagi akar 6 sama dengan AP. Di sini kita langsung saja kalikan dengan sekawannya, yaitu akar 6 per akar 6. Kalau sudah, berarti di sini 8 akar 2 kali akar 6 adalah akar 12 dibagi dengan akar 6 akar 6 saja sama dengan AP. Nah, akar 12 ini bisa kita keluarkan lagi, 8 dikali
2 akar 3 ya, 2 akar 3. Oke, kemudian dibagi 6, ini bisa dicoret. Sisanya 3, berarti nanti AP-nya adalah 8/3 akar 3 cm.